Suka sukanya dulu ya. Sukanya itu ibunya hamil keempat, yang sebelumnya itu meninggal semua saat melahirkan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lira, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Lira Podcast ya. Seperti biasa kita akan untuk mengedukasi para sahabat Lira nih yang melalui YouTube ya, channel YouTube Rumah Sakit Lira Medica dengan tenaga-tenaga medis ataupun para dokter dari Rumah Sakit Lira Medica. Kali ini Abi pakai baju pink, tapi bukan Blackpink. Ini adalah baju Maternity is Your Happiness, yaitu adalah program dari COE ataupun Center of Excellence, salah satu dari Rumah Sakit Lira Medica, yaitu adalah Moms and Child. Nah, hari ini podcast pada episode kali ini Abi udah ngundang salah satu tenaga medis. Bisa dikatakan ini kalau sahabat Lira sering buka Instagram nih, Bidan Melati ini sering banget nih ada di Instagram gitu ya untuk mengedukasi para sahabat Lira seperti itu. Nah, oke, tanpa menunggu lama lagi aku mau nyapa langsung Bidan Melati. Selamat pagi atau siang atau malam, mungkin yang nonton malam. Selamat pagi Mas Abi. Sehat ya? Alhamdulillah. Aku manggilnya Bidan Melati atau Teh Mel aja biar akrab gitu. Ya udah Teh Mel aja. Teh Mel aja ya. Teh Mel ini adalah salah satu bidan dari Rumah Sakit Lira Medica, betul ya? Ya. Udah berapa lama di Rumah Sakit Lira? Sejak 2014. Wow, 8 tahun? Ya. Wow. Betah ya? Iya. Alhamdulillah. Dan sekarang itu Bidan Melati ini berarti ada di ruang VK ya? Iya, sebagai persalinan koordinator. Iya. Sebelum ngebahas lebih lanjut nih mengenai perjuangan seorang Teh Mel menjadi seorang bidan, menjadi ya bisa dikatakan penyelamat para ibu-ibu lah ya. Mungkin di ibu-ibu di luar sana yang pernah lahiran atau bersalin di Rumah Sakit Lira Medica nih kenal nih sama Teh Mel ini nih. Kenapa dulu jadi bidan sih? Kenapa nggak jadi yang lain gitu? Sebenarnya dulu nggak mau Mas jadi bidan. Kenapa tuh? Itu karena dorongan orang tua. Dari orang tua disuruh jadi tenaga kesehatan. Gitu. Jadi memang Teh Mel ini tuh dulunya itu karena memang bisa dikatakan diarahkan untuk menjadi tenaga kesehatan. Karena di keluarga saya memang tidak ada tenaga kesehatan. Oke. Gitu. Berarti Teh Mel ini berapa bersaudara? 3. Berarti yang 2 ini bukan tenaga kesehatan dong? Bukan. Oke, tapi enjoy nggak sih? Dinikmatin aja. Maksudnya kan kalau orang-orang kan biasanya kan kamu cita-cita jadi apa? Jadi bidan nih gitu. Jadi udah tergambar kan, udah jadi kayak cita-cita gue nih jadi bidan nih kan. Kalau Teh Mel kan lebih banyak didorong gitu ya sama orang tua sendiri gitu ya. Kalau boleh tahu, kalau nggak jadi bidan nih dulu pengen jadi apa? Pengen jadi guru. Wow, jadi guru. Tapi sih kalau misalkan antara bidan sama guru sih sama-sama pekerjaan yang mulia sih ya. Apalagi kalau misalkan bidan kan kayak kita ngebantu orang atau ibu-ibu yang proses persalinan seperti itu ya. Berarti Teh Mel ini asli Karawang atau gimana? Bukan. Saya asli Sumedang. Oh, Sumedang. Jadi Sumedang ini pindah ke Karawang. Kenapa bisa ke Karawang? Kenapa nggak yang deket-deket Sumedang gitu? Boleh nggak diceritain? Pengen cari suasana baru tadinya. Karena kan dari kecil itu di Sumedang, terus jadi pengen cari suasana baru. Akhirnya hijrahlah ke sini. Oke, hijrah ke tempat yang lebih panas ya. Iya dong. Iya, sekarang pengen balik lagi ke sana. Tuh kan, emang kalau rata-rata orang memang yang di Sumedang, yang daerah-daerah kayak semacam banyak pegunungan, terus Karawang tuh kayak, panas banget gitu, kayak challenging gitulah. Nah, kita sekarang ngomongin masalah bidan gitu ya. Suka dukanya apa jadi seorang bidan di Rumah Sakit Lira Medica? Sukanya dulu ya. Sukanya itu kita bisa menyaksikan, Mas. Bisa menyaksikan kelahiran bayi. Oke.
dari ibunya, ya. Itu bisa menyaksikan langsung bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan itu. Terus kalau dukanya itu paling ya kalau misalkan kita udah bekerja dengan maksimal, masih ada pasien yang komplain, kadang suka sedih gitu ya. Iya, itu mungkin dukanya ya, tapi lebih banyak sukanya lah ya. Lebih banyak sukanya. Jadi setiap pekerjaan kan pasti punya resiko masing-masing gitu ya. Walaupun kita sudah ibarat kata nih udah maksimal banget ngebantu pasien, terus tiba-tiba someday ada yang komplain gitu. Jadi kayak semacam ya udahlah gitu ya, maksudnya ini mungkin prosesnya pembelajaran gitu. Ada nggak momen yang tidak pernah dilupain atau nggak pernah terlupain selama Teh Mel jadi bidan ini? Saat nolong lahiran. Bisa? Boleh. Pernah sih dulu waktu nolong lahiran itu ibunya hamil keempat. Ibunya hamil keempat, yang sebelumnya itu meninggal semua saat melahirkan anaknya. Setelah itu kebetulan lahiran dengan dokter dan dengan saya, dan lahirannya itu dengan sungsang karena waktu itu datang ke rumah sakit dengan pembukaan lengkap dan bayinya selamat. Orang tuanya sangat berterima kasih banget gitu sama dokter, sama bidannya yang udah nolong gitu. Jadi ini kisah nyata gitu ya, kisah nyata yang memang bisa dikatakan 3 anaknya yang lebih dulu ini meninggal, terus yang ke anak keempat ini selamat gitu ya. Perasaannya gimana sebagai seorang bidan ketika memang ada seorang ibu yang berterima kasih gitu, ada something yang dirasain sama pasien ini kepada bidan gini kan, peran serta keselamatan keselamatan bayi kan selain dari dokter itu kan sama bidan juga perannya kan. Itu ada perasaan nggak? Gimana perasaannya gitu? Boleh diungkapin nggak? Bangga juga sih, gue bisa ternyata gitu. jadi kayak ada kepuasan tersendiri ya? Iya. Dan terharu juga sih. Itu berarti yang memang bisa dikatakan pasien yang berhasil. Iya. Tidak jarang juga ada yang pasien yang kalau tidak selamat gitu bayinya. Ini cara Teh Mel ini mengedukasinya, khususnya ibunya tuh biasanya seperti apa? Kalau untuk bayi yang tidak selamat saat melahirkan sih saya belum pernah. Ya, belum pernah nanganin, kecuali bayinya sudah meninggal di dalam itu udah pernah. Ya kita harus ikut andil ya, gimana perasaan ibunya gitu. Lebih menenangkan ya gitu. Jadi peran serta bidan bukan semata-mata setelah selesai, maksudnya setelah bayinya selamat selesai gitu, tapi mengedukasi ketika memang katakanlah bayinya tidak selamat seperti itu ya. Nah ini menarik nih, di rumah sakit Lira Medica kan bisa dikatakan banyak metode-metode lahiran gitu ya. Mungkin sahabat Lira di rumah tuh belum tahu nih Teh Mel, ada metode ERAX yang terbaru gitu ya. Perbedaannya antara metode ERAX dan metode sebelum-sebelumnya tuh apa? Kalau dengan metode ERAX, sesar kan ya? Sesar. Kalau metode ERAX itu beberapa jam setelah operasi sudah bisa mobilisasi pasiennya. Sudah bisa duduk, sudah bisa jalan. Itu kelebihannya. Itu kelebihannya itu ya, positifnya itu, plusnya itu ya. Jadi banding memang metode yang lama yang dikatakan penyembuhannya lama gitu ya. Kalau sekarang tuh apalagi ibu-ibu sosialita generasi milenial gitu yang aktif banget. Jadi dengan metode ERAX ini itu bisa mempercepat persalinan ataupun penyembuhan gitu ya. Nah, Teh Mel, aku penasaran nih, kira-kira peran serta seorang bidan ini sebelum dan sesudah pasien ataupun ibu yang sudah lagi mengandung dan setelah pasca melahirkan tuh biasanya seperti apa sih perannya? Mungkin secara edukasi dan lain-lain gitu. Peran bidan itu sebenarnya bidan itu berperan dari balita
Terus perempuan dari masa remaja sampai dia tua itu berperan, bidan itu sangat berperan untuk seluruh wanita. Ini fokusnya ke ibu hamil dan melahirkan ya. Sama persalinan mungkin bisa dikatakan dari hamil terus pasca melahirkan lah, setelah pokoknya sampai beres lah kayak gitu. Untuk ibu hamil itu peran bidan itu dari edukasi untuk nutrisi segala macam, terus untuk support dan kita harus jadi bidan yang apa namanya ya, harus bisa menenangkan pasien. Kan pasien-pasien ibu hamil itu ada yang menerima kehamilan, ada yang tidak menerima kehamilan gitu. Bisa dikatakan kayak semacam nantinya baby blues gitu ya. Iya. Tapi ada nggak pasien kayak gitu? Ada. Nah, itu gimana teh ngakalinnya biasanya? Kita usahakan dan kita edukasi pasien itu tidak stres. Berarti kalau stres? Kan banyak faktor. Stres itu dari berbagai faktor ya. Dukungan suami itu sangat penting. Untuk ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu melahirkan. Ibu nifas. Ibu nifas ya. Jadi memang peran suami ini nomor satu lah ya. Para suami-suami ini di luar sana. Jadi kalau istrinya lagi hamil itu harus yang namanya komitmennya lebih gitu, yang ngejaganya lebih dan lainnya lebih gitu, dari dari hamil, melahirkan dan juga nifas gitu ya. Prosesnya memang terbilang cukup panjang gitu ya. Temel, ini kan kalau misalkan kita tadi peran bidan ini kan membantu persalinan. Tugas bidan ini apakah terhenti di sana atau memang ada program lain gitu setelah ibu melahirkan gitu? Di rumah sakit ini? Betul, di rumah sakit Lira. Kalau di rumah sakit Lira kita punya program setelah melahirkan. Jadi program postpartum dan program post SC. Program postpartum itu biasanya kita mengedukasi pasien untuk ibu-ibu yang anak pertama atau misalkan anak yang kedua tapi jaraknya jauh, itu biasanya kan suka lupa bagaimana cara menyusui, bagaimana cara membedong bayi, bagaimana cara menggendongnya, bagaimana cara menyendawakan bayi, terus bagaimana agar ASI-nya tetap lancar gitu, terus bagaimana cara memijat bayi, kita ajarkan semua di sini. Wow, lengkap ya ternyata ya. Misalnya kayak dari edukasinya itu nggak cuman setelah sebelum melahirkan. Iya, sebelum melahirkan, tapi juga setelah melahirkan gitu ya. Sebelum melahirkan untuk orang, maksudnya kayak untuk ibu-ibu yang memang masih bingung nih dengan keadaan badannya yang menggemuk gitu ya, dan setelah melahirkan ketika memang ibu-ibu ini masih bingung cara menggendong seperti apa gitu ya. Ya namanya newbie, apalagi newbie ya. Yang udah punya anak 2, 3 aja kadang perlu diingatkan gitu ya. Dan ini peran dari bidan melati dan bidan-bidan lain yang bertugas di Rumah Sakit Lira Medica. Nah, terakhir nih Teh Mel. Harapan Teh Mel mengenai bisa dikatakan kita kan banyak banget menemukan kasus di mana ibu-ibu ini tuh secara parenting ini kan kayak masih asal-asalan gitu ya. Gitu, maksudnya walaupun di zaman di era digital ini kan sebenarnya kalau informasi kan lebih cepat diambil ya di internet gitu. Cuman kan kadang dari peran seorang tua ini, khususnya ibu tuh yang kayak semacam parentingnya salah gitu. Harapan Teh Mel tuh gimana sih? Pertama dari awal kehamilan ya, dari awal kehamilan kita sebagai calon ibu seharusnya mempersiapkannya dengan mengikuti seminar-seminar, kan suka ada gitu ya. Betul. Terus lihat-lihat di YouTube bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mengurus anak gitu. Terus biasanya kita juga para bidan mengedukasi para ibu hamil bagaimana cara mengurus anak yang benar gitu. Nanti juga bidan akan mengedukasi itu. Intinya adalah kalau misalkan ibu ini kan sekarang tuh
ya informasinya banyak ya bisa didapat ya. Nah, di peran bidan ini lebih kayak mengedukasi gitu ya. Jadi nanti dibantu gitu. Oke. Nah, Teh Mel, ini terakhir nih ya. Mungkin di luar sana banyak banget calon-calon bidan yang sedang menempuh akademisnya gitu ya. Harapan Teh Mel yang udah menjadi bidan beneran nih apa sih kira-kira untuk para calon-calon bidan ini? Jadilah bidan yang profesional, jangan menyalahi aturan, tetap ingat pada sumpah profesi kita. Tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Jadi bidan tuh kelihatannya gampang, tapi kan mungkin ada kesulitan-kesulitan sendiri gitu ya. Cuman kalau misalkan udah yang namanya cinta gitu, udah namanya suka sama profesi itu, ya semuanya juga fine-fine aja gitu ya Teh Mel ya. Teh Mel, terima kasih banyak sudah mampir di Lira Podcast Rumah Sakit Lira Medica. Nanti mungkin kita ketemu lagi di lain episode membahas mengenai ya parenting bisa ataupun seputar bidan yang lainnya ya. Oke, sahabat Lira semuanya, itu tadi podcast hari ini dan jangan lupa untuk komen, like juga subscribe. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Abi dan juga Bidan Melati dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.